Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Ibu Selvia Anggriani dalam pelajaran seni budaya kelas 7. Bab 6 itu masih di seni tari ya. Untuk materi kita hari ini adalah pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mengidentifikasi ruang yang dibuat melalui gerak tari. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi waktu yang digunakan melalui gerak tari. Yang ketiga, mengidentifikasi tenaga yang digunakan melalui gerak tari. Yang keempat, siswa mampu menerapkan ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Yang kelima, siswa mampu melakukan gerak tari dengan menerapkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Baiklah, untuk yang pertama atau yang A, berlatih meragakan gerak tari. Ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari merupakan satu kesatuan. Seorang penari harus mampu mengolah ruang, waktu, dan tenaga sehingga gerak yang dilakukan tampak dinamis. Nah, di sini sudah ada bentuk penyajian tari. Untuk yang pertama itu adalah tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, yang ketiga tari berkelompok. Berikut penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu tari tunggal. Apa itu yang dimaksud dengan tari tunggal? Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang saja. Contohnya ini ya, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada contoh tari tunggal. Tari tunggal itu hanya digunakan oleh satu orang dan hanya dilakukan oleh satu orang ya, Nak ya. Seperti contoh yang Ibu terapkan di sini. Kalian lihat ya, ini adalah contoh tari tunggal. Selanjutnya, yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan oleh dua orang, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Di sini sudah ada prinsip pada tari berpasangan. Tari berpasangan ini dia ada prinsipnya ya, Nak ya. Yang pertama, adanya gerak saling mengisi. Yang kedua, adanya gerak saling interaksi. Yang ketiga, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam penyajian. 3. Tari berkelompok. Apa itu yang dimaksud dengan tari berkelompok? Tari berkelompok adalah tarian yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan, atau campuran antara laki-laki dengan perempuan. Berikut contohnya. Di sini sudah ada ya, Nak ya. Berarti tari berkelompok itu dilakukan oleh dua atau lebih. Ya. 2 atau lebih orangnya, 2 orang atau lebih. Seperti di gambar ini bisa kalian lihat ada 5 orang di sini yang jadi penari ya, Nak ya. Nah, selanjutnya karakteristik gerak di dalam ruang, waktu, dan tenaga. Nah, gerak tari ini dia memiliki karakteristik ya, Nak. Untuk yang pertama, menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen dan gerak sebagai mediumnya. Yang kedua,
terkait dengan ruang, tenaga, waktu, dan aliran. Yang ketiga, terkait dengan ritme. Yang keempat, mempunyai bentuk dan gaya. Yang kelima, alat komunikasi nonverbal. Yang keenam, mengungkapkan emosi atau perasaan dan pikiran manusia. Yang ketujuh, terkait dengan budaya. Ini adalah karakteristik gerak di dalam ruang, waktu, dan tenaga. Selanjutnya, B. Ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Di sini ada penjelasannya ya. Ibu bacakan dulu. Tari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan berbentuk gerak tubuh yang diperhalus melalui estetika. Nah, di sini sudah ada ya penjelasan tari. Selanjutnya, untuk menjadi seorang penari yang baik diperlukan kemampuan pengendalian terhadap ruang, waktu, dan tenaga. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi seorang penari, kita perlu memiliki kemampuan pengendalian terhadap ruang, waktu, dan tenaga ya nak ya. Nah, selanjutnya penari perlu mengatur tempo geraknya sesuai dengan iringan. Nah, kalian tahu tidak tempo gerak tari itu? Kita menari itu tidak asal bergerak ke kanan, ke kiri, enggak ya nak ya. Dia memiliki tempo. Temponya itu ada yang lambat, cepat ya. Sesuai dengan iringannya. Dalam pertunjukan tari, unsur pendukung tarian sangat mempengaruhi karakter dan jiwa tarian adalah iringan. Musik pengiring sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengiringi sebuah tarian. Nah, jadi menari itu dia diiringi oleh musik ya nak ya. Nah, setelah itu secara umum kita mengenal dua jenis instrumen musik dalam tari, yaitu musik internal dan musik eksternal. Berikut penjelasannya. Musik internal. Musik internal sebagai pengiring tari dapat kita lihat pada tari kecak Bali dan tari saman Aceh. Untuk tari kecak diiringi oleh mulut dari penari dan syair-syair lagu yang menggunakan bahasa Kawi Hindu. Sedangkan tari saman dan seudati juga menggunakan syair-syair lagu yang dibawakan oleh penari dengan kompak dengan gerak-gerakannya. Jadi, kesimpulan dari musik internal adalah musik yang dihasilkan dari dalam tubuh penari itu sendiri. Musik internal tersebut antara lain nyanyian dan teriakan. Oke, selanjutnya musik eksternal. Selain musik internal, ada juga musik eksternal. Apa itu musik eksternal? Musik eksternal adalah pengiring tari yang dihasilkan dari luar penari. Musik eksternal ini antara lain
dihasilkan dari bunyi alat musik dan media lainnya. Alat musik ada bermacam-macam bentuk dan cara dalam memainkannya. Musik eksternal tersebut antara lain gamelan, gambang, kromong, tanjidor, rebana, dan tifa. Jadi musik eksternal itu ya nak ya, musik yang dihasilkan dari bunyi alat musik dan media lainnya. Kalian pernah memainkan alat musik? Seperti di sekolah kita sudah pernah memainkan alat musik ya nak, seperti rebana, seperti angklung ya, itu kan kita pelajari semua di sekolah. Nah, untuk yang C itu ada uji kompetensi. Sebelum Ibu membacakan uji kompetensi, Ibu akan mengulang lagi ke atas ya. Nih, kalian bisa baca lagi dari atas. Tujuan pembelajaran kita apa? Berlatih meragakan gerak tari itu apa? Bentuk penyajian gerak tari itu apa? Tari tunggal itu pengertiannya apa? Tari berpasangan itu apa? Prinsip pada tari berpasangan itu apa? Tari berkelompok, karakteristiknya. Nah, di sini bisa kalian baca lagi ya, nak ya. Karakteristik. Setelah itu ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Pengertian tari itu apa? Dua jenis instrumen itu apa? Dan pengertian internal dan eksternal itu apa? Baiklah, di sini sudah ada uji kompetensi. Untuk yang pertama, jelaskan pengertian tari. Yang kedua, apakah gerak tari memerlukan ruang, waktu, dan tenaga? Jelaskan. Yang ketiga, sebutkan dua jenis instrumen musik dalam tari. Yang keempat, tari kecak berasal dari daerah mana? Yang kelima, tari saman berasal dari daerah mana? Jika kalian memperhatikan dan menonton video Ibu, insya Allah kalian bisa menjawab uji kompetensi yang Ibu berikan tadi. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Semoga kalian bisa mencerna apa yang sudah Ibu jelaskan dan semoga kalian bisa mengerjakan uji kompetensi yang Ibu berikan. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.